Shalom semua, kami dari Bible Talks mau minta maaf jika nantinya isi podcast ini menyinggung atau merugikan salah satu pihak. Kami terima kritik dan saran yang bisa disampaikan lewat DM Instagram @gpmenaraimanjkt agar podcast ini bisa berkembang menjadi lebih baik dan tentunya demi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih rekan pemuda, selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam semuanya. Balik lagi di malam ini podcast dari GP Menara Iman, yaitu Bible Talks Volume 3. Di sini ada gue host bersama co-host gue yang paling dapat diandalkan Menara Iman. Ada gue Sarah. Dan gue Alex. Malam ini membawa dua narasumber paling dapat diandalkan juga di Menara Iman. Sambut dulu narasumber kita yang pertama, yaitu orang nomor 1 se-GPB Menara Iman. Gila Lek, lu seneng banget gak sih ketemu nih orang malam ini Lek? Akhirnya setelah di booking 2 bulan datang juga. Ya ampun. Narasumber kita yang pertama yaitu Pak Pendeta Charles. Halo, malam Pak Pendeta. Malam Sarah, Alex, malam. Dan di sini ada narasumber kita yang kedua. Ini katanya nih Lek, ini KKPT paling terkenal se-Mupel Jakarta Timur Lek. KKPT paling tua kan? Paling tua ya. Oh enggak. Oh iya. Di sini ada narasumber kita Tolong yang kedua, Wakil Ketua Persekutuan Taruna Lek. Ya ampun, nih bookingnya juga 3 bulan nih. Di sini ada Kak Brian Liogu. Hai Kak Brian. Shalom semua. Aduh. Dari suaranya berwibawa banget. Iya. Asli. Diganteng-gantengin. Nah, jadi alasan kayak gue dan Alek udah menghadirkan dua narasumber yang paling dicari-cari ini karena adalah sesuai dengan tema pembicaraan kita malam ini, yaitu all about bullying. Coba Lek, kasih tahu Lek. Oke, jadi karena kita bahas soal bullying, kalau menurut Bapak sendiri Pak, definisi bullying itu apa Pak? Ya kalau saya sih bullying itu lebih memberi kesan meledek aja. Meledek itu aja. Oke. Bisa panjang tapi ambil ya seperti itu aja. Tapi dimulai jadi meledek biasanya Pak ya? Iya, mulai meledek. Mengejek atau meledek atau mengejek. Oh. Ya. Kalau dari Kakak Brian? Kalau dari ini aku apa pakai gue nih? Boleh pakai gue bebas, pakai aku unyu boleh, banget. pakai saya boleh. Iya, kalau menurut gue sih bullying itu lebih ke kayaknya ya kesempatan. Kesempatan untuk menindas atau menunjukkan ya kalau gue lebih jago lah daripada lu pada gitu. Kira-kira gitu sih. Oke. Jadi kalau menurut KBBI, bullying itu adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Jadi gitu. Ya yang kita tahu juga bullying kan nggak cuma verbal tapi juga bisa non verbal, bisa pakai kekerasan langsung, atau bahkan kadang-kadang ya orang kan juga tersakiti lewat omongan, ya nggak sih? Banget, setuju banget itu. Oke, jadi karena kita sudah ngasih tahu soal tema dan narasumber kita, nggak pakai lama, kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita kumpulkan saja. Oke. Shall we masuk ke pertanyaan pertama? Oke. Pertanyaan pertama ini buat Pak Pendeta dulu nih yang pertama. Jadi Pak Pendeta, apakah di Alkitab ada contoh kasus bullying dan bagaimana sih tokoh di Alkitab tersebut dapat mengatasinya? Banyak sekali contoh dalam Alkitab. Tapi harus lihat konteksnya ya. Dan saya lebih cenderung memberi contoh untuk Tuhan Yesus saja. Supaya kita mengerti kenapa sampai seperti itu. Pada saat Yesus saja mengajar, orang bullying dia. Ini kan anaknya tukang kayu. Masih seorang anak tukang kayu bicara seperti ahli Taurat, bicara seperti ahli-ahli agama begitu. Terus pada saat Tuhan Yesus disalibkan, diejek. Kalau engkau anak Allah, kenapa engkau menyelamatkan dirimu? Apa maksud mereka kayak begitu ya, sampai menyatakan itu. Dan menurut saya itu bukan soal menindas saja, tapi mengurangi kewibawaan Yesus.
Artinya orang yang dengar pasti nggak begitu nanti orang ini. Ternyata tidak seperti itu. Kayak ada niat mempengaruhi pendapat orang lain terhadap Yesus gitu maksudnya Pak? Ya Orang-orang pasti yang pasti. begitu. Oh. Misalnya kayak begini nih, ini Brian nih contoh. Siap. Brian tadi dibilang apa? Ketua PT, Wakil ketua PT, wakil Pak. ketua PT. Wakil ketua PT Om. Itu bisa saja bilang, masa model kayak begitu? Nah, maaf ini bisa kan? Tadi Alek bilang begitu Om. Begitu, oh sorry, saya nggak bilang begitu. Artinya di saat orang mendengar, orang sudah punya mindset bahwa seorang wakil ketua PT harus seperti ini. Padahal tidak seperti itu kan. Ini contoh Brian nggak bisa disamakan dengan gambaran orang, nggak bisa. Atau Anda tahu saja lah bagaimana seorang pendeta harus begini, harus begitu menurut ukuran mereka. Nah kalau kayak gitu kan pendeta sendiri sudah tersandera gitu ya. Dia nggak bisa bercanda, nggak bisa ngobrol, nggak bisa apa. Kalau kayak gitu susah. Jadi ekspektasi orang tuh kalau petinggi agama mungkin mau sempurna banget gitu. Nah begitu. Padahal nggak harus kayak begitu ya. Iya sih, Seperti benar sih. gitu. Itu merupakan itu baru dari kayak kasus kecil aja itu ternyata udah termasuk bullying tuh. Itu merupakan ilmu baru sih menurut gue sendiri. Iya sih, cuma Brian gak baper kok. Nggak baper. Iya kan? Oke, kita masuk pertanyaan buat Brian aja nih. Nah, kan tadi kita lagi bahas soal PT nih Pak. Pas nih. Oke siap. Iya. Nah. Betul. Menurut lo sebagai wakil ketua PT, lo kan ada adik-adik lah, ada adik-adik PT yang Banyak. harus lo urus sebagai pengurus, Banyak. yang harus lo layani sebagai pelayan. Pasti. Nah, gimana cara lo buat menenangkan dan memotivasi adik-adik PT kalau ada salah satu adik PT lo yang jadi korban bullying sendiri? Contoh ininya seberapa berat nih sebenarnya? Soalnya kalau berdasarkan pengalaman itu kejadian-kejadian yang ada di dalam ibadah persekutuan teruna sebenarnya sejauh ini sih masih ringan ya, masih ringan. Cuman kita sih mengharapkan, nggak cuma kakak-kakak sih, yang lain juga pasti mengharapkan hal yang serupa. Jangan sampai dimulai dari hal yang ringan tapi lama-kelamaan malah jadi berat gitu. Sehingga rata-rata sih kakak-kakak yang ada itu mereka langsung melokalisir gitu. Begitu terjadi, kalian nggak boleh ngomong kayak gitu, kalian nggak boleh begini. Ntar kalau misalnya kalian dibuat seperti itu, perasaan kalian seperti apa segala macam. Cuman ya namanya anak-anak ya, mereka selalu punya jawabannya. Iyalah, pasti. Nah paling PR-nya adalah gimana caranya sih kita ini nggak cuma kakak-kakak ya, tapi yang orang-orang lain juga itu bagaimana caranya kami semua itu bisa mendirect mereka sih, bisa mengarahkan mereka nanti ke depannya supaya jadi lebih baik lagi. Sebenarnya gitu. Jadi puji Tuhan sejauh ini nggak ada kasus yang sangat besar gitu bullying. Iya, di Di apa Menara namanya di PT Di Menara PT. Iman ya. Mudah-mudahan sih di sekolah juga mereka baik-baik aja. Amin, semoga ya. Tapi sejauh ini emang cuma itu doang masalahnya. Iya, kayak ledek-ledekan ledek-ledekan anak-anak SMP lah sama Iya SMA sih. di Standar. kelas gitu, standar gitu. Apaan sih lo? Dasar gitu. Gua mau ngomongnya ragu nih. Jangan. Gak muat nih gitu. Nanti pram capek nggak kan ya? Oke kalau gitu. Nah, balik tadi Pak. Kan kalau itu tadi untuk PT Pak ya. Mungkin kalau misalnya di gereja kita apa ada Pak sesi konsultasi begitu kalau ada korban bullying yang mungkin mau sharing ke gereja, karena kadang-kadang kan mereka juga merasa nggak nyaman kalau sharing ke keluarganya sendiri. Jadi mungkin gereja bisa jadi pelarian buat mereka sharing soal masalah seperti ini. Apa di Menara Iman itu sendiri apakah ada Pak terbuka? Saya tidak bisa mengatakan ada atau enggak ada ya. Artinya begini, gereja itu keluarga. Kalau ada anak yang mengalami seperti itu, dia harus ketemu dengan bapaknya. Tidak harus bapaknya buka konsultasi hukum kan, baru dia datang. Memang pengalaman yang saya dapatkan, ternyata kalau saya temukan ada orang yang bermasalah lalu ketemu pendeta, itu sebenarnya sudah dibullying oleh banyak orang. Wah ada masalah orang ini. Karena itu mereka cenderung menghindar, tidak mau ketemu dengan pendetanya. Bisa terjadi nanti mereka anggap ketemu dengan pendeta pasti bermasalah, belum tentu kan. Kalau orang konsultasi kan boleh dong. Tapi
Kenapa bisa seperti itu? Karena ada ketidakpercayaan juga dari jemaat itu. Kalau ketemu pendeta bisa dilihat sebagai upaya untuk mendapatkan jawaban atas masalahnya. Tapi justru itu yang tidak terjadi. Kenapa? Karena masalah orang ini sudah diketahui oleh banyak orang. Sehingga waktu dia datang ke pendeta, orang pasti udah tahu nih, ini pasti punya masalah ini. Padahal belum tentu pendetanya tahu. Pengalaman saya, mereka datang, saya tanya, ada apa? Apa yang saya bisa bantu? Artinya saya nggak tahu. Terus waktu diceritakan, jelaskan begini, loh kok saya nggak ngerti ya? Masa sih Pak Pendeta nggak tahu? Serius saya bilang. Kalau saya mengerti kan dari awal saya udah tahu bagaimana saya bertindak sama orang ini. Saya anggap dia seperti jemaat yang sedang ngobrol-ngobrol. Setelah dia tahu saya memang nggak ngerti, baru dia cerita. Nah di situ baru muncul empati saya. Maksudnya begini ya, tidak selamanya informasi yang sampai ke saya sudah mengambil sikap pasti orang ini begini, enggak. Yang diperlukan adalah kami ini, maaf saya harus bicara pendeta. Pendeta harus punya empati dulu. Kalau dia tidak punya empati terhadap seseorang, dia tidak akan bisa memberi jawab apa yang sementara jadi masalahnya. Dan karena itu saya ajak dia ngobrol dulu nih. Ngobrol sampai akhirnya ada hal-hal yang dia coba sembunyikan, akhirnya dia buka. Nah, waktu dia buka, ini masalahnya sebenarnya. Yang pertama itu bukan masalah, itu cara dia untuk mengatakan, masa Pak Pendeta nggak tahu sih. Mancing dulu. Bukan saya nggak mancing dulu. Artinya dia harus bangun kepercayaan sama saya. Iya dong, ini contoh saran nih sekarang nih. Saya kan nggak tahu nih saran. Saya cuma tahu anaknya Pak David Vela, Ibu Yuli begitu ya. Artinya yang lebih kenal Sarah itu papa mamanya. Tapi kalau dia datang ke saya ada masalah, saya nggak tanya bahwa dia punya masalah. Karena apapun masalahnya dia nggak akan terbuka sama saya. Tapi kalau sudah bicara akhirnya nyentuh hal-hal yang aneh-aneh benar, Pak Pendeta bisa kok saya ajak bicara. Baru dia ngomong. Artinya saya ngomong di situ, bisa saya bicara seperti papanya. Karena dia lihat sekarang bukan pendeta Timbulengnya, tapi ini ada Pak David Pelanya di sini. Nah, bingung kan? Loh iya mesti begitu. Main bingung. Artinya membangun kepercayaan itu harus menempatkan dirinya. Bagaimana dia membangun kepercayaan? Dia bisa percayanya pada orang tuanya. Dia hanya percaya kepada sahabatnya. Saya akan cari tahu nih, siapa sahabatmu? Pastikan percakapan. Oh sahabatnya kayak gini. Saya coba posisikan diri sebagai sahabat. Baru dia cari. Ini kan kita bicara korban ya. Bullying yang mau tanya saya, cari apa, konsultasi begitu. Tapi jujur saja ya, masalah-masalah bullying itu sebenarnya sudah terlalu duluan jemaat. Iya sih Pak. Yang ketahui, dan akhirnya jemaat tidak memberi jawaban, tidak mencari solusi, dibiarkan begitu. Nanti kalau sudah parah, baru ada yang informasikan ke saya. Nah saya selalu bilang gini, boleh nggak saya ketemu orang itu langsung? Karena Anda kan tahu saya juga sering bercanda ya. Kalau saya dapat informasi dari Anda itu bukan dapat dari narasumber, itu narapidana. Saya mau dapat narasumber, orang itu narasumber. Walaupun saat ini dia jadi narapidana karena dibullying. Ya, saya nggak mau. Bukan saya tidak setuju atau tidak percaya pada yang memberi informasi. Saya lebih berkenan, lebih senang kalau langsung ketemu yang bersangkutan. Mungkin dia juga nggak tahu kan. Terus teman ini atau majelis ini bilang, Anda dipanggil Pak Pendeta. Tapi saya bilang tolong sampaikan ke dia buat jangan bicara masalahnya. Anggap saja saya ada ngomong lain-lain gitu. Betul, ketemu. Ada apa Pak Pendeta? Oh enggak, saya aja ngomong. Baru dia, oh rupanya Pak Pendeta sudah tahu masalahnya. Ya karena dapat informasi kan. Akhirnya mulai terbuka. Sudah artinya kalau sudah terbuka seperti itu, saya nggak perlu orang lain yang akan menjembatani.
Kan orang ini sudah upayakan kan, tapi sekarang ketemu langsung. Tapi saya mau jawab gimana ya, nggak gampang loh menghadapi anak-anak muda apalagi. Apalagi kalau menyangkut masalah berumah tangga. Lo serius ini? Lo ya dong. Paling udah yang mau berumah tangga. Ya nggak benar kan? Pasti mau dong. Iya. Artinya begini, mereka sudah siap. Tapi masalahnya yang membuat mereka harus tergantung atau tidak bisa dilakukan. Nah, bagaimana dengan seperti itu? Wah, Anda ini sudah usia kok belum kawin-kawin, Alia. Itu kata-kata itu saja udah bullying tadi. Iya, Pak. Itu beban banget sih. Betul kan? Saya setuju, Pak. Oh, Brian setuju. Oke. Kelihatannya saya korban di bagian sini. Nggak Bang masih muda kok. Iya, Brian masih muda. Masih 20. Masih banyak kok yang mau. Masih. Oh. Nah, tapi kan setahu saya tuh Pak di gereja kita ada PKFP ya. Itu tuh setahu gue ada kan bagian psikolognya ya? Ada. Ada kan bagian Ada. psikolognya? Nah, apakah itu berjalan setahu Bapak? Sarah. Saya sih nggak yakin, maaf nih. Kok saya bilang bukan nggak yakin dengan mereka. Profesinya mereka oke, tapi jemaat belum tentu. Iya sih jemaat yang. Oh ya, Karena mereka kalau bicara kayak gini lebih senang langsung ketemu pendeta. Iya sih. Kurang sosialisasi masuk. Bukan kurang sosialisasi. Karena menyangkut hati itu susah, Sarah. Susah sih. Percaya sama orang menyangkut Masa hati. Sarah nggak ngerti? Wow. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya buat Kakak Brian. Oh, saya lagi nih. Iya. Oh, Kebetulan gimana? narasumbernya cuma 2 jadi ganti-gantian. Oh iya, lupa saya. Keren saya host juga. Jadi menurut Kak Brian sendiri nih, apa aja sih bullying yang sering terjadi di kalangan pemuda sekarang? Terus kayak gimana cara kita deal with it gitu? Gimana cara kita kayak menghadapi bullying seperti itu? Oh, banyak banget. Kalau menurut gue sih, kita durasinya berapa sih? 2 jam apa berapa ya? 5 juga di-upload ntar sama Prom. Santai. Nggak salah gini. Paling sebenarnya banyak banget kejadian. Cuman ada beberapa yang sangat sering terjadi. Sangat sering banget terjadi. Yang paling common itu kayak kejadian apa sih sebutannya, body shaming gitu loh. Iya kan? Body shaming itu sering banget kejadian. Di kalangan muda ya, di kalangan muda tuh sering banget kejadian. Mungkin buat beberapa orang itu kayak lucu gitu, tapi buat si orang tersebut kan belum tentu. Gitu, kayak gitu-gitu. Cuman kalau how to deal with it sih sebenarnya kalau menurut gue balik lagi ke orangnya masing-masing. Gitu. Cuman yang pasti orang tersebut itu bakalan butuh support dari orang lain. Gitu. Untuk menghadapi hal kayak gitu. Contohnya gini, kayak misalnya Sarah disebutin. Boleh nggak? Alek boleh nggak? Oh, cocok nih ya kan. Body shaming gue banget. Gini, misalnya Alek dikenain body shaming gitu ya kan. Buset nih Lek, badan lu segede apa nih gitu. Duduk masih bisa makan 2 tempat gitu. Iya. Kira-kira Thank you. gitu ya kan. Alex sih aslinya karena emang orangnya menurut gue cheerful banget ya kan. Dan menurut dia ya udah kenapa emang ya segala macem gitu. Nge-counternya lebih mudah. Balik lagi ke orangnya gitu. Ada orang yang begitu disebutin gitu, iya dia cara menerimanya itu nggak akan sama gitu. Nah, dengan hal seperti itu orang-orang pada umumnya itu butuh support sih, kayak support system yang cukup baik gitu. Kira-kira gitu sih kalau menurut gue. Itu udah paling umum banget soalnya. Iya sih. Jujur kalau misalnya body shaming itu bukan body shaming aja, kalau bullying apalagi sesama teman deket tuh yang paling sering, karena kayak biasanya orang yang nyaman gitu kan teman-teman sekitarnya kan. Kadang-kadang kok kalau orang yang kena dibully gitu tuh mereka bingung, ini kayak nih orang yang keterlaluan apa kayak gue yang terlalu sensitif ya gitu. Karena ada orang yang kayak apaan sih lo gitu. Terus dibalikin lagi kayak apaan sih lo baper banget, elah orang cuma bercanda doang. Itu sering banget kejadian. Wah, itu bikin pusing sih jujur. Itu sering banget kejadian. Dan walaupun misalnya kayak orang-orang cheerful kayak Alek yang kayak cuma bisa senyum-senyum ketawa-ketawa, tapi kan kita nggak pernah tahu kan kayak di dalamnya tuh bisa jadi dia nggak pernah lupa akan kayak hal-hal apa yang dikatain ke dia gitu. Betul, setuju banget. Karena kan belum tentu lo pada itu tahu isi hatinya dia tuh kayak gimana sih gitu. Kalau gue sih dikatain gendut gak pernah baper. Dikatain jomblo biasanya gue. Lu bisa sensitif kayak gitu sih. Tapi kalau itu kan nggak perlu dikatain, Lek, kenyataan. Iya sih, bener. Oke.
Tapi kalau menurut lu, Bra, ini nambah dari segi cyberbullying. Ini juga lumayan banyak terjadi sih di kasus di kalangan pemuda. Jadi cyberbullying tuh kayak misalnya orang ngepost sesuatu di Instagram dan tiba-tiba orang pada ngejek mereka di kolom komentar kayak bilang apaan sih lu ngepost foto kayak gini, so cantik, lu so ganteng, bla 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 bla. Kan itu juga ya di kalangan pemuda paling banyak sih. Iya. Itu gimana tuh? Menurut gue sih cara dealingnya juga sama ya, maksudnya balik lagi ke orang itu tersebut gitu. Maksudnya ya kayak lo seberapa terbuka diri lo untuk menerima hal seperti itu gitu. Karena kan itu resiko, bisa dibilang resiko dalam bersosial media ya kan, apapun itu platformnya ya kan. Ya sebenarnya kalau misalnya kayak gue gitu nerima kayak gituan ya mungkin gue akan biasa aja kan, gue bilang dia ngomongnya cuma di sini beraninya gitu. Atau mungkin itu bisa menjadi sumber sumber motivasi gitu. Kalau emang kok ngomongnya kayak gini, berarti gue mesti ini lebih baik lagi gitu misalnya. Kira-kira kayak gitu sih. Oh dasar lu gendut misalnya, berarti oke, gue akan lebih gendut lagi misalnya gitu. Nah, betul. Dasar lu kurus, berarti gue akan lebih kurus lagi, mungkin kayak gitu ya kan, nggak tahu juga sih. Cuman maksudnya ya, how to deal with it itu balik lagi kepada orang tersebut sebenarnya. Kira-kira gitu. Tapi ya biasanya yang cyberbullying itu somehow lebih jahat Pak Pendeta. Somehow, iya. Karena entah kenapa benda ini yang namanya handphone orang hobi sekali melihat. Alek apalagi. Kadang-kadang itu lebih keras daripada bullying asli ya, personal gitu, yang langsung. Lebih seru emang. Oh gitu ya. Enggak. Kenapa bisa Berpengalaman banget kayaknya, Lek. Iya, gue sih nggak pernah. Gue sering banget serius deh. Enggak, soalnya ada beberapa akun di Instagram tuh yang mancing gitu buat di komen. Jujur gue beneran pernah ngeliat Alek living hate comment gitu sih. Enggak, apa? Lu ngarang lu. Enggak. Sumpah pernah. Tapi hate comment sama bullying nggak sama loh. Hate comment in a way, hate comment yang maksudnya yang tadi terminologinya sama yang kayak Kak Brian ngomong, kayak living comment online gitu kan. Teganya lo, Lek. Nah, yang bikin cyberbullying itu jahat adalah karena mereka komen di sosial media, di mana sosial media itu bisa dilihat oleh Banyak orang. Banyak orang lah, benar. Sudah seluruh dunia juga kali-kali kan. Itu orang terkenal. Jadi ya begitulah. Kalau kasus-kasus bullying di pemuda yang beberapa orang menganggap sepele, apalagi pelakunya. Pelaku menganggap itu sepele, tapi benar sih yang denger kadang-kadang kita nggak tahu juga apa yang mereka rasakan. Banget. Makanya kita juga sempet kalau di PT sih ya, itu sempet ada semacam seminar gitu, semacam seminar atau kayak coaching klinik gitu, itu soal how to use your gadget properly gitu. Jadi kayak bagaimana cara bersosial media dengan baik sih gitu. Lo kan sudah diberikan satu kebebasan untuk menggunakan hal ini gitu. Mari kita gunakan hal ini dengan baik gitu loh. Mari kita gunakan hal ini untuk hal-hal yang positif gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Mungkin kalau dari pengalaman di gereja ya salah satu itunya cara menanggulangi sejak dininya itu memperkenalkan hal seperti itu. Oke. Nah kalau Pak Pendeta sendiri nih, kan seperti yang kita tahu Pak, banyak sekali lah anggota gereja kita yang mungkin jadi korban bullying tuh, entah di rumah, di kantor, bahkan di sesama keluarganya sendiri gitu kan. Tapi banyak dari mereka yang enggan sharing ke gereja karena bahkan gereja pun dianggap tempat paling aman untuk berbagi. Kadang-kadang tuh nggak sesuai ekspektasi mereka. Karena banyak kasus yang terjadi adalah saat mereka sharing soal kasus mereka, para korban ini hanya jadi bahan gosip gitu, bahan omongan doang Pak. Nah, dan udah jadi bahan gosip doang, gak ada penyelesaian bahkan yang konkret buat masalah yang sebenarnya yang pengen mereka omongin. Nah, menurut Bapak tuh gimana sih tentang hal itu? Maaf, itu pertanyaan itu sebenarnya saya sendiri nggak setuju. Bahwa seolah gereja tidak ada solusi. Kalau Anda mengatakan seperti itu, siapapun ya, dan itu kalau sudah Anda miliki cara pikir itu, untuk apa Anda ke gereja? Mungkin bukan nggak ngasih solusi, tapi kayak apa ya, kalau bisa dibilang kayak side effect-nya sharing ke gereja tuh bisa jadi itu jadi bahan omongan. Jadi kayak mungkin masalahnya terselesaikan, tapi di satu sisi juga nama masalah lain, misalnya kayak masalahnya jadi kayak tersebar gitu. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalau ada orang mau sharing ke Bapak, ya jemaat sudah tahu lebih dulu kalau ini orang bermasalah. Gitu. Jadi jemaat tuh kayak menjudge mereka pas mereka mau ketemu sama Bapak, jemaat mikir kayak, ini pasti ada masalah nih.
itu sebenarnya lebih disebabkan sebab akibat. Kalau Anda tidak mau mengalami seperti itu, jangan buat masalah. Itu nggak salah. Betul kan? Ini contoh nih, Brian ini. Wah, kenapa saya nih? Artinya begini, karena kondisinya nama dia udah nama baik lah. Di mana-mana orang kenal dia, orang bagaimana ya. Namun, orang kemudian dengar satu hal saja yang kecil, misalnya tanpa disadari, dia marah-marah anak PT. Wah, sering itu Pak. Maksudnya marah nggak jelas begitu ya. Oh, iya. Nggak jelas. Dan anak ini kemudian ngadu, dia ngadu kepada orang lain. Nah, itu akan menimbulkan masalah. Artinya apa? Brian di banyak orang drop namanya. Anjlok lah. Pokoknya orang udah nggak percaya lagi. Dan bisa saja orang tua yang nggak ngerti masalah melarang masuk PT. Loh, kenapa Bu dilarang anaknya? Selama masih ada Brian di situ, saya nggak kasih anak saya. Loh, bisa, ini serius nih saya ngomong. Jangankan bicara PT, pendeta juga sering dibully. Ada, ya kan? Artinya begini, kembali kepada masalah trust ya. Kalau orang udah kehilangan trust, ya kembali kan memang betul kembali pada orangnya. Tapi menurut saya sih trust itu bukan kembali pada orangnya, cara dia memanage kondisi ini. Dan memang mau terima atau tidak terima, di gereja ini tempat kita digodok untuk dewasa. Ya, saya kasih tahu nih, misalnya Alex, Sarah misalnya gitu. Mungkin orang nggak ada masalah lihat Anda berdua, tapi nggak tahu di balik itu kan udah ada cerita yang enggak. Loh, maaf ini di gereja loh. Dan orang-orang ngomong gini kan kita nggak tahu apa sih latar belakangnya. Tapi kalau mereka juga masa bodoh, kalau terjadi apa-apa di antara Anda, artinya orang tidak care juga sama kita. Lebih baik begini. Ini kan saya sering nih bicara sama anak muda. Kapan sih kalian? Katanya pacaran udah lama. Kok nggak menikah-menikah? Loh, maaf. Ya kalau saya mendingan to the point aja. Kenapa? Daripada nanti maaf sudah terjadi dinikahkan. Padahal saya sudah kasih tahu sebelum-sebelumnya. Sudahlah. Kalau Anda sudah maaf ini dewasa ya. Sudah kondisinya sudah terlalu jauh, udah jangan lama-lama lagi lah. Disinilah saya mengatakan bukan hanya bicara pertanggungjawaban terhadap orang lain, pertanggungjawaban diri sendiri. Jangan begini, sudah macam-macam lalu nggak jadi menikah. Di mana-mana kalau sudah bicara seperti ini kan yang korban pasti ceweknya. Enak benar laki ini. Betul kan? Nah saya kira ini akan jadi bullying yang nggak pernah selesai. Selama itu belum diselesaikan. Tapi kalau mereka menikah, saya ini pendeta di sini. Berapa kali saya berhadapan dengan calon-calon menikah, sudah orang bilang MBA. Sudah kan belum siap. Kacau ini. Udah lebih dari siap itu. Mereka bukan belum siap. Sudah siap berkeluarga. Oh iya. Benar. Artinya begini, untung mereka tidak tunggu-tunggu lagi. Awalnya mereka kesini kan mereka takut ketemu saya. Apa pendeta mau? Iya kan? Tapi waktu ketemu saya, maaf ini, orang tuanya terbuka. Pak pendeta maaf, ini sudah gini. Ngomongan yang mereka sampaikan ke saya hari ini, itu sebenarnya sudah didengar banyak orang. Mungkin di masyarakat di mana mereka tinggal sudah tahu ini. Ya karena kan setiap hari mereka berjumpa. Saat-saat terakhir baru ketemu saya. Saya bilang udah, gak usah dengar orang lain. Anda setuju mau diselesaikan? Cepat-cepat. Walaupun saya sendiri maaf, tidak yakin juga kadang-kadang apanya bahwa perkawinan ini solusi. ya kalau saya lihat
dari perempuannya terlalu orang bilang menyerah begitu ya. Habis gue udah kayak gini gimana dong? Terus lakinya kayak nggak mau begitu, seperti kalau bosnya nggak kawin gitu. Ini kan aneh nih laki kayak gini. Tapi saya kan nggak bisa ngomong kayak gitu, itu kan masalah mereka. Makanya saya tanya, ini kalian ini menikah ini karena MBA atau karena apa? Kalau kalian bilang apapun, asal kalian siap, monggo. Tapi kalau kalian bilang, ya Pak, sebenarnya saya belum mau Pak. Kalau nggak belum mau, saya juga nggak mau. Karena kan bicara perkawinan kan 2 orang. Bukan 1 orang mau, 1 nggak mau. Artinya begini, menghadapi bullying apapun, di gereja orang harus siap. Jangankan bicara jemaat ya, warga jemaat. Penatua diaken pun seringkali dibullying. Makanya mereka kan berusaha nih, mempersiapkan segala sesuatu kan. Baca Alkitab saja kadang keringetan loh itu. Dia keringatannya salah lagi. Memang tidak langsung orang komentar, tapi dia pulang, wah langsung. Itu kenapa itu Bapak Penatua Liogu bacanya kok salah-salah? Untung nggak pernah salah. Untung. Atau bisa saja kan papanya kan. Itu kenapa Pak David Pella itu? Kayaknya nggak siap loh. Nggak siap baca Alkitab. Misalnya ada yang langsung sampai, ada yang nggak sampai. Tapi biasanya saya dapat WA. Pak Pendeta kenapa sih kok baca Alkitabnya salah-salah? Herannya kalau saya salah nggak ada yang komentar. Kan saya juga bisa salah kan. Nah seperti ini kan, apa itu dikategorikan bullying? Nggak tahu saya. Itu kan kritikan. Nah, memang beda-beda tipis. Ada orang bilang itu hanya bullying, sekedar bullying katanya. Tapi di dalamnya ada unsur mendidik juga. Jadi kalau kita memahami bullying itu ada unsur mendidiknya, kenapa enggak? Nanti kembali kepada kita lah yang menerima. Nah, walaupun dibilang bullying apapun, istilahnya itu tetap negatif. Tapi kalau saya sih ambil positifnya saja. Saya ingat betul, saya masuk ke beberapa jemaat yang Tuhan izinkan saya melayani. Baru datang saja, ini mereka nggak tahu saya pendetanya, karena kan mereka belum kenal, baru kenal. Baru sosial, belum ada Instagram iya. waktu itu. Bilang apa? Ini kok pendeta anaknya banyak sih? Aduh. Tapi saya diam saja, nggak perlu saya jawab. Nanti pada waktu serah terima, kan mereka baru tahu kan. Dan saya bilang, saya bangga kok anak saya banyak, 7. Artinya kenapa? Saya nggak mau di tengah-tengah kelebihan seseorang, itu menjadi sesuatu yang menjatuhkan orang itu, lalu dia kemudian jadi tidak berdaya. Saya sudah, ini jemaat Menara jemaat yang ke-10. Anak saya banyak. Dan saya happy aja, Bu. Oh, puji Tuhan. Ya kenapa saya bilang happy? Ya kan anak-anak itu nggak salah. Nggak tahu mungkin salah bapak mamanya. Bukan, artinya kan jemaat itu untung ya, untung. Tata gereja itu nggak mengatakan itu, walaupun ada sebenarnya, artinya tidak dikatakan secara khusus ya, hanya gaji itu dibatasi, cuman 3 anak. Serius ini saya ngomongnya. Ya, jadi lebih itu anaknya siapa? Enggak, saya ngomong ini. Kan saya tidak langsung anak-anak saya besar kan. Bayangkan 7-7-nya saya harus tanggung semua. Tapi gaji itu hanya 3 yang ditanggung. Dan saya percaya pasti ada berkat Tuhan. Saya punya keyakinan seperti itu. Walaupun anak-anak kadang-kadang bisa juga pertama-tama berontak gitu ya. Kalau mereka di tengah-tengah jemaat, karena kan mereka tinggal di pastori. Pastori kan kalau keluar kayak gini kemana-mana mau keluar ini kan ketemu banyak orang tanya itu nomor berapa itu. Iya kan? Saya bilang sama anak-anak saya, sudah itu Anda syukuri loh. Ya ada Anda anak pertama, ada sampai ke-7, nggak usah Anda malu. Yang jelas orang tahu Anda adalah anak pendeta. Dan puji Tuhan,
di tengah-tengah situasi itu support jemaat itu luar biasa. Ini menari iman, bukan cuma menari iman juga Wow, lah. Sarah, wow. Menara imannya yang ditekanin Pak. Menara imannya Oh iya. iya. Wow. Bisa Pak, bisa. Kayak gitu jadi apa Alex ya. Artinya kalau mereka lalu mulai nggak nyaman dengan macam-macam yang ada di luar, bukan mereka salahkan gereja, jangan. Kan gereja kan tidak pernah ngajarin mereka buat masalah kan. Tapi kami siap untuk menerima orang-orang yang kategori bermasalah dan kami siap untuk mengawal mereka. Untuk membimbing mereka, menolong mereka. Sampai tuntas. Artinya saya katakan sampai tuntas apa? Sampai mereka tidak merasa malu dengan keadaan mereka. Berarti kayak salah satu poin penting dari tadi jawaban Pak Pendeta tuh kayak mungkin yang namanya bullying itu bisa sampai di titik itu emang nggak bisa dihindari kalau kita berkehidupan sosial kan. Nggak bisa, nggak mungkin. Betul. Jadi might as well ambil poin positifnya. Ya, ini contoh nih saya saran nih. Saya sering lihat nih kerjanya cuma pegang rambut, terus pegang rambut. Misalnya begitu. Bisa. Masih mending. Kayak, Iya kan? kayak boleh contohnya Alek aja nggak Pak? Oh iya boleh Alex. Iya. Alex pegang apa? Saya bingung. Tuh kan. Kan contoh buruk sekarang sudah. Alex sudah kan tadi badannya nggak terlalu besar iya. gitu. Nggak terlalu kok Pak. Nggak terlalu. Betul. Jadi mungkin itu kali kesimpulannya ya, kalau ada yang mendengar ini dan sedang bermasalah ingin cerita ke gereja, jangan sungkan berarti Pak. Iya jangan. Bisa langsung hubungi Bapak Pendeta Bapak Pendeta. untuk konseling apa namanya sih kalau gereja pastori ya, Pak? Pastoral. Pastori mah tempat tinggal ya. Iya, pastoral. Mau ke Astaga. pastornya juga boleh. Boleh ya. Asal Iya. bawa makanan. Benar. Sarah udah Ya, biasa, kalau Sarah. mau pastoral juga bisa langsung hubungi Pak Pendeta, nggak usah takut dijudge sama orang, yang penting Iya. masalah bisa selesai. Tuh. Oke. Kita ke Brian nih. Gue penasaran sih. Lo sendiri pernah nggak Pak jadi korban bullying atau lo bahkan merasa jadi pelaku? Dan kalau lo pernah di salah satu dari itu, korban atau pelaku, gimana sih cara lo move on dari status lo itu? Entah sebagai korban atau sebagai pelaku. Kan menahannya. Iya betul. Tapi pertanyaan. Semuanya kabarnya kayaknya banyak banget kan. Oh enggak. Iya. Cuman ini pertanyaan bagus banget. Tapi gue punya jawabannya. Gue pernah menjadi pelaku dan gue pernah menjadi korban. Iya sih, pasti semua. Di saat yang bersamaan. Nah, gimana tuh Di maksudnya? saat yang bersamaan. Jadi gue tuh punya temen, ya kan? Gue punya temen. Dia anak Durensawit sih. Ya, anak gereja sebenarnya. Iya, pastilah. Siapa lagi? Gue punya teman anak gereja gitu. Nah, kalau berinteraksi dengan dia, itu tuh nggak akan bisa menahan. Gue tuh nggak bisa menahan diri gue untuk nggak ikut membuli orang gitu. Karena dia ngebully orang, gitu. Which is di saat yang serupa gitu. Di saat yang sama, dia akan membuli gue juga gitu. Dan gue akan ngebully dia. Dan itu akan terjadi berulang-ulang sebenarnya. Gitu. Jadi pertanyaan tadi apa sih sebenarnya? Terus gimana cara lu menghentikan itu gitu loh? Oh, entah lo jadi korban atau jadi pelaku. Kalau misalnya kasusnya di sini, kalau kasusnya yang tadi itu gue menghindar sebenarnya dari dia. Oh. Gue cabut dulu gitu maksudnya. Aduh udah nih udah nggak bener nih gitu, cabut dulu ya kan. Ntar pas balik udah mulai normal di kepalanya baru balik lagi gitu sebenarnya. Menurut gue jatuhnya sebenarnya lingkungan sih mungkin. Iya sih. Lingkungan gue rasa. Kan kebiasaan baik. Apa sih ayatnya, lupa lagi gue. Apa? Apa ayatnya? Pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik, Pak Pendeta. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, Pak ya. Oh iya, saya pergaulan nyalek. yang buruk. Ya itu. Benar, Ya, benar, iya, benar, susah. benar. Jadi kayak begitulah. Cuma bener sih, banyak kalau gue pribadi juga pasti begitu sih. Kalau misalnya lagi nongkrong terus udah nggak bener gini omongannya, kan? gue sih tetap nimbrung. Somehow gitu. Pas gue kadang-kadang gue diem, gue nggak bisa cabut, nggak enak kalau cabut gue diem. Somehow Ya udah gitu. diem aja lah. Cuma ya serba salah sih, karena setiap tongkrongan pasti ada aja satu Iya. makhluk yang bawaannya bully orang terus. Waduh. Toxic banget. Kayaknya nggak bisa nafas kalau nggak ngebully orang Pak Pendeta. Saya juga bingung. Padahal Tuhan memberikan nafas kehidupan, bukan nafas Asik. pembulian. Kayak bingung dengan diamnya kita, apakah berarti kita membiarkan orang untuk melakukan kayak bullying depan kita, apalah harusnya kita sebagai kayak anak-anak Tuhan GPW Menara Iman. Harus terang ya. Iya, harus jadi terang banget kan. Kayaknya mesti stand up gitu. Apakah kita dengan diam kita bersifat pasif kan? Iya, serba salah. Karena kalau kita ngomong juga dia nggak bakal denger. Itu nggak salah. Tapi kalau dengerin juga telinga kita panas.
benar, cabut dari paling benar cabut. Yang paling benar sih sejauh ini ya kalau kayak gue sih ya gue cabut dulu deh. Kayak udah nggak bener nih. Belum ada jawaban Gak apa-apa lah, sekali-kali menghindar gak apa-apa udah. Gitu. Soalnya habis kadang-kadang yang kayak gitu udah dibilangin ya. Soalnya, udah bro, jangan begini terus gitu. Terus ntar dia malah, ya elah udah begini gitu. Terus tambah lagi malah makin menjadi gitu. Masalahnya lucu kadang-kadang. Itu loh yang jadi dosa nih guys. Yang dilihat sepele sama orang kadang-kadang bullying itu jadi lucu. Iya. Saya nggak tahu sih. Ya, iya, saya nggak tahu itu jatuhnya dosa nggak sih Pak Pendeta? Justru mindset kayak gitu tuh yang benar-benar awal mulanya bullying, Alek. Enggak. Lu kayak gak pernah aja mengetawakan seorang yang sedang dibully. Gak mungkin gak pernah, Sar. Pasti lu pernah. Karena ada yang lucu gitu, entah kenapa. Emang itu salah, cuma kayak aduh kok kita nggak bisa nggak ketawa gitu ya? Iya nggak bisa nahan gitu, aneh banget. Udah daripada kita ngomong makin kemana-mana ya kan? Atau jadi kayak kita ngebully orang jadi membuli ini ya. Oke Pak. Nah ini pertanyaan yang mungkin banyak orang mau tahu sih Pak. Jadi kan belakangan ini sedang marak kasus rasisme ya di USA dan dampaknya itu sampai ke seluruh dunia. Dan menurut saya pun di Indonesia ini rasisme ini tuh bagian dari bullying secara verbal yang lumayan serius banget lah malah. Nah, kayak misalnya bahkan kayak misalnya teman-teman kita yang di Papua atau mungkin di Jakarta pun sering terjadi kayak orang ngata-ngatain, kalau ngeliat orang Ambon dikatain hitam atau orang Cina dikata-katain. Maksudnya banyaklah korban. Nah, menurut Bapak, tanggapan Bapak nih, bagaimana kita sebagai pemuda Kristen menyikapi soal masalah rasisme ini, Pak? Dari terminologi rasis itu, sebenarnya itu kan menunjukkan jati diri kita. Nggak mungkin lah orang mau mengatakan saya, kamu ini orang Papua. Karena khas Papua itu pasti hitam. Tapi orang bisa bilang, oh ini pasti orang Chinese. Karena mereka pikir saya putih kan, tapi mereka kan nggak tahu kalau saya Manado misalnya kayak gitu. Bapak orang Manado? Wow. Saya baru tahu Pak. Saya juga kadang-kadang bertanya juga gitu ya. Artinya begini, kapan dia menjadi rasis? Ya kan? Di saat banyak orang yang tersakiti. Kok cuman sendiri? Saya ingat waktu masih sekolah segala macam, itu ada orang hitam langsung ngomongnya, kan mereka ngomong gitu saja kan, dan mereka tenang-tenang saja. Tapi kapan dia tersakiti, nah ini juga karena media juga. Di Amerika ya, kalau boleh dikatakan, itu antara kulit hitam dan kulit putih itu, ini bukan baru tahun ini. Sudah ratusan tahun yang lalu. Oh iya, setuju. Kenal kan perang selatan dengan utara, ya. Itu orang kulit hitam dengan karena perbudakan itu. Artinya itu udah selesai sebenarnya. Tapi manusia ini kan nggak selesai. Saya ikuti ya proses yang kemarin siapa namanya, George Floyd. Nah ya yang meninggal itu. Tidak ada maksud, saya pikir menurut saya sih bahwa polisi ini kan mungkin kesal saja. Ini kok orang ini terlalu gimana. Tapi dia nggak sadar kalau itu direkam. Kan direkam kan? Ya. Nah direkam itu yang muncul, korban ini sudah berteriak kan, supaya diselesaikan, jangan dibuat kayak begini. Tapi diteruskan. Dan orang ini lalu kasih judul dari videonya itu sudah nggak benar. Dan itu menimbulkan efek bahwa kita ini pasti akan kena kayak gitu, sehingga rame begitu ya. Saya tidak ikut campur tangan masalah peristiwa itu sih ya. Namun itu bisa dipolitisir, bisa. Artinya begini, kok Anda bicara soal tidak suka rasis, monggo silakan, tapi jangan jara dong. Oh iya. Masa orang demo menjara? Memangnya di jara tuh siapa? Ya orang kulit hitam juga yang punya. Orang Indonesia juga banyak yang kena. Dia punya restoran segala macam. Wah ini bukan orang Amerika. Itu kan rasis juga. Kan bicara soal suku kan, soal bangsa. Artinya ya, saya mengatakan, kalau dari pandangan saya, memang rasis itu sebaiknya nggak ada.
Indonesia sebenarnya nggak ada bicara rasis. Karena pengalaman kita selama ini sudah ada ketentuan yang mengatakan jangan sara. Bukan sara ini ya. Betul kan? Tapi kenapa sejak reformasi sara muncul lagi? Berarti ada yang mempolitisir. Sekarang lagi rame soal apa? Minangkabau. Oh iya, yang Alkitab itu Pak ya? Iya. Iya. Artinya ras itu bisa masuk kepada ranah agama. Kan itu sara juga kan? Artinya memang kenapa sih kalau kita orang Kristen punya Alkitab bahasa Minang? Kan tidak ada ketentuan bahwa Minang itu tidak boleh pakai bahasanya untuk Alkitab. Nggak ada. Kan Kristen ini universal. Ya kan? Anda boleh bisa terjemahkan bahasa apapun. Kenapa itu menjadi masalah? Karena diangkat politisasinya itu. Nah, itu yang fatal kalau saya bilang sih. Memang di Minangkabau nggak ada orang Kristen. Pasti ada. Dan mereka juga rindu untuk baca Alkitab bahasa mereka. Kalau misalnya maaf, saya tanyalah, apakah tidak ada Alkitab bahasa Arab? Nggak mungkin, pasti ada. Betul kan? Betul. Lalu apa dikatakan nggak boleh Alkitab bahasa Arab? Nah, kalau saya ngomong kayak gini kan itu bisa dipolitisir kan? Apa maksudnya pendeta ngomong gini? Ya, saya ngomong gini artinya apa? Anda harus pahami bahwa bahasa itu milik Tuhan. Tidak ada yang memilih. Kalau Anda dan saya bisa memilih, tanya Sarah mau lahir di mana? Nggak mau pasti di Jakarta. Iya, betul Pak. Sarah mah Maunya di mana? Korea Selatan apa Korea Utara? Ini nggak tahu lah saya. Ditanya mau jadi orang apa? Mungkin dia pikir kok saya sih bisa jadi orang Amerika. Memang di Amerika nggak ada masalah, ada. Dimanapun Anda tinggal ada masalah. Yang penting bagi kita adalah dimanapun kita ada dan berada, kita harus bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Ya kan? Jadi kalau Anda tanya tentang ras, itu kan dimulai juga nanti bisa jadi dari bullying gitu kan. Setiap kali ketemu orang yang agak berbeda gitu, kita ngomong yang nggak bagus kan nggak bisa. Untungnya di gereja tidak ada seperti itu. Puji Tuhan. Itu saya bilang untungnya. Kenapa? Karena gereja itu gereja segala bangsa, segala ras. Kalau ada bilang orang Manado tukang makan babi gitu, tapi mereka tidak akan pernah jadi babi, itu saja. Lo bingung kan? Kadang-kadang kan ada orang Manado tuh tukang makan babi, tapi nggak ada yang bilang jadi babi, enggak. Kok waktu Anda bilang kayak babi aja, itu udah bullying gitu. Bingung kan kayak gini kan? Artinya janganlah di gereja ini, saya bisa kok bercanda dengan orang Ambon kah, orang Papua atau apapun. Dan mereka tahu hati saya kok, nggak mungkin saya ada unsur bullying itu dalam rangka menghina, nggak mungkin. Sekedar apa sih, bercanda lah. Jadi nggak bisa dikategorikan bullying juga, orang bercanda kok. Tapi bahayanya kalau ada yang ngompori. Nah ini kan susahnya di sini kalau memang kayak saya bilang kalau sebelum dikompori cepat-cepat ambil air. Siram Pak. Siram. Lu saya serius ini saya ngomong. Orang bisa ribut di gereja, maaf ini. Pendeta khotbah. Betul kan? Kan pendeta boleh bercanda dong. Kebetulan ada jemaat yang nggak suka sama pendetanya. Tuh dia ngomong nih sama orang yang lain yang dia ajak untuk tidak suka dengan pendetanya. Itu pendeta tuh tadi ngomong gitu, itu maksudnya lo. Padahal orang ini sendiri tidak pernah pikir seperti itu. Tapi karena
Saat Dikomporin terus ya, Pak? Kompori, udah ribut, Pak. Akhirnya pecah gereja. Apa yang pecah? Bukan pecah gimana? Karena sudah bicara ras. Kebetulan pendetanya Manado ribut dengan Ambon. Nah itu kan sering kali gitu. Orang Ambon dengan Manadonya ribut. Betul kan? Nah, saya bingung, untung istri saya orang Ambon. Jadi aman ya Pak? Aman. Aman lah, Pak. Harusnya. Tapi kalau orang Jawa belum tentu kan. Iya sih. Artinya dibangunlah hal-hal yang negatif tentang rasnya ditambah-tambah dengan bullying itu yang bahaya di gereja kayak gitu. Saya juga sebenarnya sedih aja sih kalau ada jemaat yang kayak gitu. Artinya kalau itu personal monggo kita selesaikan secara personal, tapi jangan bawa orang banyak. Iya. Jadi jangan menggiring opini orang gitu Pak ya. Nah Iya. itu gereja GPIB apalagi Anda lihat tenang-tenang saja kan, tapi kalau ada yang pemicu bahaya juga. Bahaya itu. Mungkin tidak dengan Ambon, tidak dengan orang Timur, bisa dengan orang Batak. Loh ini Sare ngomong loh. Jadi Sarah paham banget. Sarah udah biasa ya, apa pengalaman? Enggak apa-apa kan saya orang Batak. Ya itu dia. Makanya berani ngomong. Kamu kan orang Timur. Campuran. Oh campuran. Oke, Indahnya hidup pluralisme di Menara Iman kan. baik. Oh iya betul. Amin itu. Amin. Oh iyalah, mesti amin kan semua itu. Oke deh. Kalau gitu nih, ini kayaknya pertanyaan yang terakhir ya, Lek. Iya Bisa betul. jadi. Kalau gitu untuk Kak Brian nih. Kak Brian kan walaupun ternyata wakil ketua Persekutuan Taruna kan, Kak Brian diam-diam Apa nih? juga anggota Gerakan Pemuda kan? Oh kirain anggota BTS. Gue udah seneng aja tadi. Iya Suka lupa saya, suka Pak. lupa karena anggota Gerakan Pemuda juga. Iya betul. Nah, menurut Kak Brian ada nggak sih masukan untuk gereja kita nih secara keseluruhan dalam mengatasi bullying ini? Soalnya kasus-kasus kayak gini kan bukan kasus yang bisa dianggap receh. Dan kayak kalau aku sendiri ya, aku tuh benar-benar menolak menormalisasikan hal-hal yang kayak dianggap kayak sebuah candaan. Padahal kita nggak tahu itu menyakiti orang lain apa enggak gitu. Iya, Dengan tameng kayak lu jangan baper apa jadi orang. Iya, gitu. lo kan temen gue. Iya kayak gitu. Menurut Kak Brian gimana nih? Sebenarnya ada dua sih. Paling yang pertama itu kalau menurut gue ada satu lagu terkenal banget di Gita Bakti, lupa Gita Bakti berapa itu. Apa tuh? Itu judulnya Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Oh, tahu-tahu lagu. Itu penting banget. Itu penting banget. Kita nggak usah nyanyiin kali ya. Berhubung durasi ya kan. Nggak cuman ya balik lagi itu paling dimulai dari diri sendiri dulu gitu. Kalau emang ingin gereja ini maju, ingin gereja ini jauh lebih baik, ingin gereja ini bebas dari segala bentuk rundungan, itu segala bentuk ejekan, segala bentuk apa itu dimulai dari diri sendiri dulu. Dimulai dari gue nggak akan melakukan hal ini terhadap orang lain, gitu. Kan di Alkitab juga kan ada tertulis hal yang kira-kira kayak gitu kan, maksudnya jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti ini kepada orang lain itu menyakiti hati Tuhan gitu, yang kayak gitu-gitu, ya kan. Bahkan malah kalau misalnya lo yang kena hal seperti itu, lo ditampar pipi kanan, lo kasih lagi pipi kiri, gitu. Jangan dibalas dengan hal yang serupa, gitu. Which is ya dimulai dari diri sendiri dulu sih. Sedangkan di saat lo menjadi korban ya berpegang teguh sama Tuhan, jangan berpegang teguh sama temen nih ya, karena kadang-kadang yang ngebully temen lo juga. Itu nggak salah. Jangan temen lo, pacar lo juga kadang-kadang ngebully dan yang sebagainya gitu. Kira-kira gitu sih. Kalau menurut gue sih gitu. Kebanyakan gitu ya dari tadi gitu. Kebanyakan gitu sih. Ya, itu sebuah filosofi hidup sih, Brit. Kadang agak susah kalau misalnya kita dibully, kayak instead of kayak diem aja, kayak sometimes pola pikirnya orang yang dibully kayak I have to defend myself in a way, kayak gue nggak boleh ngasih pipi gue yang gini nih. Iya, reaktif jadinya. Iya, reaktif kan. Udah sama kayak ini tes COVID ya kan. Kayak bully terus kayak berarti di situ ada baku hantam kan. Iya. Kalau misalnya ada bully. Itu kan pemicu. Kadang serba salah juga sih, Lek. Kalau menurut lu gimana? Tadi sih Kak Brian ngomong kalau misalnya
berhubung kayak kalau kita dibully itu gimana gereja ini lebih baik gitu dalam kayak menghadapi kasus-kasus bullying gitu. Karena tadi gue bilang gue tuh nggak anti menormalisasikan hal-hal yang kayak bullying dengan ngomongan kayak lalu jangan baper dong, kan bercanda doang gitu. Terus pertanyaan lu ke gua apa? Kayak kalau menurut lu gimana? Gimana apanya? Kalau menurut lu gimana tanggapannya? Mengenai kasus bullying ini Iya, buat kayak lebih baiknya tuh gimana sih? di gereja ini. Boleh, khusus GPB Menara Iman nih. GPB Menara Iman. GPB Menara Iman yang paling keren. Sebenarnya sih menurut gue sekarang udah bagus ya cara dengan adanya PKFP itu sebenarnya tuh udah bagus. Udah ada Karena tindakan preventif gitu ya? Udah ada tindakan preventif pertama, dan juga berhubung PKFP itu kan profesi ya. Kan PKFP itu profesi ya. Berisik guys. Nah, Kayak bocor dari sebelah. Tapi enggak apa-apa berhubung sih. seperti itu kan. Jadi sebenarnya kalau masalah bullying ini kan yang paling pas untuk kita konsultasi sebenarnya psikolog. Ya. Psikolog, karena itu kan psikis kayak mental lo jatuh kalau habis dibully. Sebenarnya sih Menara Iman sebenarnya sudah punya wadah, tapi mungkin benar kata Pak Pendeta tadi kadang-kadang jemaat memang lebih percaya kepada pendeta ya Pak dibanding wadah yang sudah ada tadi. Jadi kalau menurut gue pribadi sih ya itu sih sebenarnya yang harus diperbanyak adalah wadah untuk cerita tadi, karena kadang-kadang tuh korban-korban seperti itu tuh cuma mau didengarkan aja, Diberi Mereka cuma comfort mau- gitu kan? Iya, cuma mau dinyamanin. Dinyamanin. Wadah pendeta banget nggak tuh membuat orang nyaman? Nah, Oh iya. cuma kan balik ke tadi misalnya pendeta tuh kita punya berapa sih Pak Menara Iman? Sebenarnya aslinya cuma 2, KMJ dengan dan PJ. PJ, ya? Iya. Tapi pendeta yang di Domisili. domisili bisa banyak. Iya. Nah, kayak misalnya anggaplah pendeta cuma 2, KMJ dan PJ. Tapi ternyata korban bullying itu ada lebih dari 2. Nah, maksudnya ya di tadi lah. Jadi wadah ini sebenarnya PKFP bisa berguna di saat-saat seperti itu. Atau mungkin ada yang memang kayak lebih percaya pada ahlinya kan, pada psikolog mungkin mereka mau langsung curhatnya ke mereka. Jadi itu sih sebenarnya Menara Iman sudah punya wadahnya, udah bagus kok. Cuma kurang sosialisasi aja kali. Berarti benar kan tadi yang gue ngomong kurang sosialisasi? Untuk itu kita sosialisasi dari sekarang kalau kita tuh punya PKFP. Kenapa dia kurang sosialisasi? Bukan kurang sosialisasi. Yang disosialisasikan tuh kegiatannya. Oh iya. Kegiatan PKFP-nya. ya. Iya. Padahal bukan itu sebenarnya. Peran mereka di situ yang disosialisasikan. Ini kami nih punya psikiater. Gunakan mereka. Bukan nunggu program mereka, enggak. Kita enggak manfaatkan sayang aja. Kurang dimaksimalisasikan. Kurang dimaksimalkan. Gitu. Jadi untuk Asli. jemaat Kurang diberdayakan gitu. Kurang jemaat yang mau mencari yang sudah kenyamanan mendengar gitu. yang sudah mendengar ini jemaat, jadi mereka harus tahu ya, kalian harus tahu kita Menara Iman punya PKFP. Itu isinya nggak cuma psikolog doang, ada banyak. Banyak. Ada ahli hukum. Ada bicara keuangan juga Ada ada. keuangan, ada ahli hukum. ahli IT. Kesehatan, ada IT, Ada ada IT. Hukum hukum. itu Ahli kesehatan. papanya itu. Iya, bapaknya Sarah juga termasuk salah Papanya satunya. Sarah Lu juga nggak tahu kan termasuk. kalau PKFP kan? Tahu. Malam ini gue tahu. Jadi itulah sebenarnya. Nah, karena kita sudah cukup membahas masalah bullying ini, jadi sebenarnya kesimpulan yang bisa kita ambil di obrolan tadi ya, pertama ya kita memang nggak bisa menghindari bullying itu sendiri ya Pak ya. Itu pasti akan terjadi dimanapun lah, even di gereja pun itu ada kemungkinan besar bisa terjadi. Dan ya kita juga harus, dan kalaupun memang kita nggak bisa menghadapi bullying itu sendiri, maksudnya kita nggak kuat lah kalau kita cuma sendiri, ya mungkin bisa manfaatkan wadah yang ada di gereja, atau bisa langsung konsultasi atau curhat ke Pak Pendeta soal masalah-masalah yang sedang dialami. Ya intinya itu tadi sih, benar memang korban itu ada banyak, dan kata Brian tadi juga benar, kayak ada beberapa korban yang mungkin santai, cuma ada beberapa korban yang akan take it serious, jadi kayak ya langsung ngedown banget mentalnya setelah dibullying. Jadi itu sih
mungkin kesimpulannya ya, kalau dari yang gua tangkap tadi ya, pertama jangan takut cerita ke orang lah, karena emang kadang-kadang kita kan hidup mau cuma sendiri. Iya. Mungkin bisa ke teman atau bisa ke keluarga, atau tadi kita balik lagi bisa gereja juga bisa sebagai sarana untuk Betul. mengeluarkan permasalahan tadi. Iya. Nah, kalau dari Pak Pendeta sendiri mungkin ada closing statement Pak, kayak Iya, saya hanya pesan satu saja. Apapun yang Anda dan saya hadapi tentang bullying, ingat jawaban cuma satu, kasih. Ya cuma itu saja kok. Di gereja ini nggak bicara soal lain kok. Kasih. Makanya kan saya kasih contoh satu ayat Alkitab saja ya. Ini Efesus 4 ayat 32 menyatakan apa? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Artinya kalau saya, maaf ini, dalam kemarahan saya lalu saya bicara yang nggak benar, saya bullying, siapa namanya Brian kayak begini, saya udah kehilangan kasih saya sama dia. Justru saya nggak mau saya kehilangan kasih itu. Saya mungkin masalah sama dia, tapi saya harus tunjukkan enggak, saya tetap mengasihi kamu loh. Mungkin saya nggak suka kelakuannya. Misalnya contoh. Kalau beneran juga nggak apa-apa. Saya juga nggak suka kok Pak. Juga nggak apa-apa Kak Brian. Saya juga nggak suka kelakuan saya Pak. Tapi dengan kasih saya tunjukkan kamu tuh luar biasa. Kamu bisa kok. Tapi kenapa dia jadi begitu? Mungkin ada masalah-masalah yang nggak terselesaikan. Ribut dengan ceweknya, nggak jelas siapa juga ceweknya begitu misalnya. Astaga Pak Pendeta. Ini misalnya, saya kan nggak tahu. siapa ceweknya jadinya? Oh, Jauh tempatnya. kali. Tapi pelariannya, masalahnya dia ke orang lain. Dia anggap dengan begitu dia dapat perhatian dari ceweknya. Enggak lah. Maaf saya harus katakan kayak gini. Ini contoh Sarah. Misalnya. Misalnya. Oh ya Alex saja. Kamu punya masalah dengan siapapun, tapi jangan itu kamu lampiaskan ke orang lain. Orang lain tidak peduli. Dan orang yang bermasalah dengan kamu dia nggak tahu. Lebih kamu selesaikan dengan Langsung dengan orang itu. Kok kamu nggak nyaman, bilang maaf, kok saya nggak nyaman dengan perbuatan. Dan dia akan mengatakan, oh minta maaf ya, saya kira kamu bisa diajak bercanda. Iya betul, saya bisa bercanda, tapi bukan dengan orang yang saya sayang. Nah misalnya kayak gitu. Jadi kalau semua orang yang disayang jangan bercanda. Itu tadi kesimpulannya. Betul. Karena kepekaan itu terlalu besar. Betul. Ini cewek gua aja ngomong kayak gini, gawat. Hashtag ini hati bukan mainan gitu ya Pak Pendeta. Ini cuma Sarah 2020. Kalau dari Brian, jadi apa kesimpulan lo ambil? Jangan dari Pak Pendeta udah kasih ayat dong. Saya tuh. Jangan gitu, gue belum, Tanya Bible belum searching Talks. nih. Tunggu guys, ayatnya belum ketemu. Oke, jadi paling gitu. Kesimpulannya adalah sebenarnya sama kayak yang tadi gue bilang ke Sarah sih. Balik lagi ke diri lo sendiri gitu. Jangan sampai lo membuat orang jangan sampai lo memulai membuli orang gitu. Dan jangan sampai juga lo down dibully orang. Misalnya jangan sampai lu melakukan hal itu karena emang lu pengen gue udah niat nih dari bangun pagi gue pengen ngebully si Alek misalnya gitu. Dan setelah lu ngebully Alek dan setelah gue ngebully Alek dan misalnya gue dibully sama Sarah, gue sampai rumah gue sedih ya kan, ngedown banget. Aduh Sarah kok ngebully gue, jahat gitu. Gue kan misalnya gitu. Gue pengen ngomong sayang tadi, takut cowoknya marah aja. Jadi kesimpulannya adalah jangan ngebully, terus jangan takut dibully sebenarnya gitu. Karena gue sempat ngomong gini ke anak-anak PT, gue lupa tahun lalu, akhir tahun lalu atau awal tahun ini gue lupa. Anak-anak Tuhan itu nggak ada yang takut dibully, gitu. Karena semua anak-anak Tuhan itu pasti dibully, lo harus siap, gitu. Lo harus siap dibully, lo harus siap disiksa, lo harus siap dianiaya, gitu. Dalam bentuk apapun ya, gitu maksudnya. Ya emang kalau misalnya zaman dulu mungkin kayak Stefanus ya kan, dirajam sampai modar gitu. Astaga. Disalib terbalik dan segala macam gitu. Mungkin zaman sekarang adalah penganiayaan itu merupakan bullying gitu. Penganiayaan itu merupakan rundungan yang terjadi baik di sekolah maupun di sosial media yang mereka punya. Kira-kira gitu.
yang bisa gue kasih ke mereka adalah dan ke teman-teman juga yang mendengarkan ini adalah lo jangan takut gitu. Lo jangan takut karena lo punya Tuhan. Itu ada di Yesaya 41 ayat 13 yang paling terakhir. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Betul. Gitu. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terus sama di sini juga ada di Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Gitu. Ini penting banget. Gue selalu bilang sama adik-adik PT, ini hal juga bukan hal yang mudah gitu. Tapi mari kita mulai sama-sama. Gitu. Karena lo nggak akan bisa melakukan hal ini kalau lo nggak melangkah. Lo nggak akan bisa melakukan hal ini kalau lo nggak bangun. Gitu. Jadi Kira-kira kayak gitu. Jangan harus siap dibully, tapi jangan ngebully balik. Jadi kalau mau ikut Tuhan Yesus emang harus menderita Pak ya? Berat. Nggak gampang. Well, that's actually a very good word to live by sih Kak Brian. Namanya aja memikul salib. Oke. Nah, kita juga mau info ke para pendengar kita bahwa di volume 3 ini proses rekaman kita sudah normal. Kita sudah saling bertemu, kita ada di satu ruangan karena kan pemerintah pun sudah membolehkan #new normal dengan status new normal. Nah, kita mau nanya ke Pak Pendeta nih. Kalau kata Sarah kan sebagai orang nomor 1 di Menara Iman. Orang nomor 1 di GPIB Menara Iman, guys. Sebelum sampai ke situ ya, ini saya terus kepikiran. Tolong kalau Anda bullying, jangan Anda lakukan itu kepada mereka yang ada masalah dengan fisik. Oh iya. Maksudnya body shaming gitu Pak. Bukan yang disable gitu, yang Pak ya? disabled. Ya, Wah itu offside sih. Kalau itu Wah, itu parah. Termasuk Itu juga parah banget. gender. Ya misalnya orang yang agak ke mayu gitu. Oh iya. Oh sama itu juga, iya. Ya, sama jangan itu juga. karena itu nggak akan lupa dia. Oh iya. Dan dia akan menolak gereja. Saya khawatir sampai situ. Dia bilang saya ke gereja untuk dapatkan apa perhatian Dan ya damai gimana. sejahtera yang pasti, Ternyata di gereja sama saja. Dia akan tidak masuk gereja. Nggak jelas dia masuk mana. Yang jelas masuk neraka nanti kan. Itu ya tugas kita kan Sudah menyelamatkan. secara otomatis lagi Itu saja pesan saya. Jangan membuli mereka. Ah. Kalau Anda lihat ada yang kurang, kasih penghargaan mereka. Kamu bisa kok, kamu bisa. Sebenarnya mereka bisa, tapi karena keadaan mereka terus melemahkan diri mereka. Itu tugasnya kita, pemuda apalagi. Pemudanya kan seringkali, maaf kalau yang kayak model Sarah sih, di mana ada Sarah banyak orang. Tapi kalau ada yang cewek misalnya yang gimana, orang nggak mau dekat. Kenapa? Ya mungkin orang ini ada kekurangan, tapi di gereja nggak boleh bicara kekurangan kayak gitu. Dia pemuda loh, kita harus bawa dia. Serangkul dia. Ingat nggak siapa penyanyi siapa itu yang terkenal yang lagu apa, yang dia juga ada kelemahan dari fisik itu, Siapa? yang nyanyi untuk apa KKR itu siapa? Oh. Tapi kalau dia nyanyi keren. Iya. Dan setiap kali ada KKR dia selalu tampil. Itu saya salut. Di tengah-tengah orang melihat kelemahan fisik yang luar biasa, tapi dia tampil dan kalau dia nyanyi sama orang merasa bangga gitu. Itu yang dibangunlah pemuda. Jangan Anda suruh orang yang nggak bisa berdoa karena dia malu dengan fisiknya. Anda percaya nggak kamu bisa berdoa? Dan saya yakin dengan doanya dia bisa jadi berkat banyak orang. Itu yang saya mau sampaikan ya tentang bullying ini. Oke, terus yang Oke, jadi Pak, kita balik ke new normal. oke. Di Menara Iman, jadi bagaimana penerapan new normal di GPIB Menara Iman ini Pak? Ya, artinya new normal ini sampai hari ini juga masih belum dipahami benar ya. Yang kita tahu bagaimana supaya kita bisa ke gereja. Betul kan? Bagaimana kita bisa beribadah. Bagaimana kita bisa seperti sebelum COVID ini. Yang ada 3 hal yang saya mau sampaikan. 1, COVID ini tidak selesai. Nah, karena tidak selesai, pemerintah lalu menganjurkan kita berdamai. Artinya apa? COVID ini ada di antara kita nih. Tapi bukan berarti lalu saya di rumah terus.
kita coba beraktivitas tapi dengan pembatasan-pembatasan. Contoh ya sebelum COVID ini kan kita kumpul. Sekarang mungkin kumpul tapi tidak semua orang. Lihat kepentingannya. Kayak kita nih berapa 1, 2, 3, 4, 5 ini. Udah kalau memang cuma 5 orang ya 5 orang aja. Kalau kita mau kumpul sampai 100 orang ngapain gitu. Bukan kita tidak mau kumpulnya. Ini soal keselamatan kita, kesehatan kita. Jadi nanti ya, ini lagi dibuat protapnya ya. Protap masuk gereja. Ini pun saya sudah minta sama PHM. Nanti dibuat spanduk besar. Area ini adalah area wajib masker. Walaupun kadang-kadang saya pendeta suka lupa juga. Bukan lupanya gimana. Saya baru keluar udah kepanasan, masuk gereja lagi, pakai lagi, aduh. tapi saya lihat orang masuk pakai masker. Saya malu juga, ya mestinya saya kayak contoh ya. Mestinya begitu kan. Bukan suka lupa, Sarah. Baru saya taruh di kamar, di rumah, sudah ada orang di depan mau cari saya. Saya ke depan sudah tidak pakai masker. Ya artinya ini area ini wajib pakai masker ya. Kedua yang saya mengatakan adalah apa? Jangan terburu-buru kita kumpul-kumpul semua. Kalaupun gereja, ini ada rencana ini saya sampaikan ya. Tanggal 28 Juni ini ibadah mulai dibuka. Kenapa? Karena ada peneguhan sidi. Namun jangan Anda melihat ini kesempatan untuk datang semua. Makanya kan ingat ada kategori tertentu sebaiknya masih di rumah dulu. Siapa itu? Di atas 50 tahun. Nah lu, kok di atas 50 tahun kenapa? Ya karena tentu dari kedokteran sudah mengatakan di atas 50 tahun itu riskan, rentan dengan COVID ini. Dan sinode ada turunkan pedoman, kasih 2 minggu ini kita batasi dulu. Kalau ternyata 2 hari minggu ya maksudnya, tidak ada dampak, artinya tidak ada COVID, monggo. Yang tadinya ini boleh masuk gereja. Tapi jangan sudah datang lalu terjadi apa-apa, gereja ini ditutup loh. Makanya saya juga bergumul nih, bukan bergumul dalam doa saja, bergumul itu meyakinkan orang loh. Ya, makanya saya bisa lihat, misalnya Sarah datang hari Minggu, setelah tes suhu, ya suhu, ternyata 39. Maaf Sarah, kamu pulang aja. Di mana saya sehat loh Pak? Iya saya tahu, tapi lebih baik kamu pulang. Karena orang lain yang nggak sehat gara-gara kamu. Jadi Sarah bikin nggak sehat nih. Astaga. Bener. Nah, orang kan Senyumnya. susah nih di gereja nih. Kalau kita larang, mereka makin Makin Mau datang lah. ya makin tidak mau dengar begitu. Ya kalau saya sih cuma mengatakan oke lah. Paling tidak bukan pada saat Anda ke gereja Anda jaga kesehatan, di luar gereja Anda jaga kesehatan. Nah ini kita tanggal 28 nih. Mulai hari ini coba Anda mandiri dulu lah. Kalau Anda sehat kan enak. Tapi kalau sekarang mulai mabuk-mabuk kan, terus mulai sudah kemana-mana. Denger lek. Astaga. Ya kan? Ada pengendalian. Sekarang sudah banyak yang terpapar OTG. Orang tanpa gejala. Tanpa gejala. Saya kan nggak tahu, mungkin di antara kita ada, bisa saja saya. Iya kan? Artinya saya harus jaga, bukan untuk diri saya saja. Jaga karena saya mau berjumpa dengan orang. Jangan sampai orang ini kena gara-gara saya. Nah sehingga salah satu diupayakan, hari Minggu Anda masuk, Anda harus mendaftar. Sehingga nanti kalau terjadi apa-apa, ini tahu nih, ini barisan ini loh, yang ternyata mereka sudah kena. Jadi cepat ditanggapi, cepat ditindaklanjuti supaya mereka langsung mandiri. Itu nggak gampang loh, gereja nggak pernah pakai absen kayak gini. Saya lihat kesulitan di situ. Apalagi maaf,
para lansia kita. Itu nggak salah. Betul. Makanya waktu saya bicara new normal kan banyak pertanyaan dari lansia. Untungnya saya sudah lansia. Saya bilang tenang sajalah, saya juga lansia. Kalau saya termasuk kan berarti saya nggak boleh masuk gereja. Nggak mungkin kan? Ya kalau saya nggak masuk gereja asal gaji saya masih dapat nggak apa-apa lah. Tapi kan nggak mungkin saya ngomong gitu kan. Betul kan? Artinya Anda juga lansia bisa sehat kok. Tapi kalau dari awal sudah ada penyakit bawaan, ini yang harus Anda jaga. Misalnya, maaf, ginjal, paru-paru. Kan banyak anak muda dulu perokok kuat, pas sudah masuk lansia, mulai lihat, Banyak itu. betul kan? Nah sekarang mereka anggap nggak apa-apa kok Pak, sampai hari ini masih baik. Tidak, Anda nggak baik sebenarnya. Karena Anda pasti pernah periksa paru-paru Anda dan nggak bagus. Nah itu yang kami harapkan warga jemaat lebih dewasa lah menyikapi ini. Makanya kita tanggal 28 itu diharapkan hanya mereka yang mau CD dulu. Prioritas tuh Om ya. Ya, tapi sudah terbuka ini untuk jam 6. Ya sudahlah kalau Anda bisa masuk jam 6, udah masuk jam 6. Jangan nanti jam 9 membludak. Aduh, saya juga nggak tahu lah. Nah, itu akan diminta pemuda loh. Untuk saya itu dengar tadi sih. untuk membatasi orang-orang ini. Nah, Anda lihat, Anda dapat berhadapan orang tua, nggak tahu lah saya nanti. Itu nggak salah. Tapi tadi saya baca di luar jemaat, jadi dibatasi sektor Pak ya. Sektor. Iya, tapi kan walaupun saya bilang begitu kan orang kan saya mau hari ini. Karena jam 9 apa jam 10 apa jam 7 nggak, jam 5 sore nggak bisa, jam 6 pagi nggak bisa, hanya bisa jam 9. Dan saya mau hari ini. Nah itu pemuda harus hadapan mereka. Kan Anda nggak mungkin ajak berkelahi kan? Iya, dilema banget masa berantem gara-gara mau ibadah. Udah pasti kalah saya Pak. Bukan soal kalahnya. Artinya orang tua ngomong ya dengarlah kita. Iya itu maksudnya. Itu banget. Oke. Ini contoh saja. Artinya new normal itu kita mulai membiasakan dengan gaya hidup yang berbeda. Ya saya juga sering kan temu orang salaman. Ya sekarang udah begini dulu lah. Ya, yang namanya kumpul-kumpul sudah habis gereja kita langsung pulang dulu deh. Paling aman adalah di rumah. Saya tahu Sarah suka kumpul-kumpul. Iya. Ya sudahlah. Sarah anak ngumpul. Setelah ibadah Sarah Iya Pak. sama mama, papa pulang. Dengar tuh. Kumpul di rumah saja. Betul. Kalau Anda perlu teman yang mau datang, tinggal panggil saja. Yang mau datang siapa datang ke rumah. Tapi bukan Anda yang datangi orang. Jadi kita main ke rumah Sarah nih habis ini. Ah boleh. Rumah Sarah terbuka untuk siapapun. Itu. Ya rumah Sarah besar sih. Wow. Jadi tanggal 28 itu intinya sebenarnya gereja sudah dibuka seperti biasa, harusnya ya Pak. Iya. Tapi menunggu keadaan lah, lihat keadaan dulu. Betul. Nanti jadi akan diinformasikan lebih lanjut. Saya berdoa ya, maaf ini, serius ini, supaya sejak tanggal 28 kita lakukan, ke depan, seminggu ke depan ini tidak ada masalah. Amin. Karena tanggal 5 itu perjamuan kudus. Iya, 1 minggu setelah CD ya. Iya, itu kita nggak bisa ngomong lagi. Orang kalau mau perjamuan kan nggak mau lagi dilarang-larang. Nah bayangkan orang yang mikir, Pak nanti perjamuannya gimana? Padahal waktu saya pegang gini, orang lain pegang itu kena loh. Kalau saya COVID. Jadi saya lagi minta hikmat Tuhan, Tuhan gimana? Apakah rotinya saya lempar? Wow. Emangnya taman safari Pak? Atau anggurnya gimana? Akhirnya saya dapat. Jadi begini, pertama roti ini harus disterilkan dulu. Betul kan? Kemudian sudah dipotong dengan menggunakan protap kesehatan. Jangan asal main ambil potong gitu. Kalau perlu orang udah bersih baru potong. Kemudian waktu dia ambil, dia langsung ambil roti dan anggur. Kan biasanya roti dulu kan? Roti dulu. Enggak nih, roti anggur. Nanti tunggu abah saya sekarang makanlah. Kalau Anda bilang makan kan pasti nggak mungkin Anda minum kan? Ini banyak yang latah Pak. Iya. Loh, bener dong. Habis makan anggur seret ya? Iya. Banyak yang latah Pak. Habis makan anggur, Ya, makan roti. setelah selesai makan,
baru bilang sekarang minumlah. Artinya mereka udah pegang, tidak perlu lagi diedarkan karena sudah sekaligus. Dan majelis jemaat juga tidak akan melayani mereka secara awal seperti yang kemarin-kemarin. Seperti biasanya itu. ya. Sekarang sudah harus new normal. Yang penting perjamuan ini kan soal hati, bukan soal roti, anggur, soal hati kita. Nah kayak gitu ya. Nanti Anda dengar saja dalam berita Partai Jemaat kan, sampaikan. Kami juga ini masih terus nih, Putar otak terus ya. Iya, cari yang terbaik tanpa mengurangi orang sakit, jadi sakit. Itu saja. Oke deh, kalau begitu sampailah kita pada akhir percakapan kita bincang-bincang Bible Talks malam ini. Kayak besar terima kasih. Banyak-banyak terima kasih pokoknya. Banyak-banyak terima kasih kita ucapkan buat narasumber Bible Talks malam ini yang keren banget dan super busy di masa COVID-19 tapi masih kayak menyempatkan waktunya untuk jadi narasumber kita. Bilang makasih, Lek. Jadi makasih buat Pak Pendeta sebagai narasumber. Terima kasih Alex sama Sarah. Sudah menyempatkan waktunya buat Kak Brian juga. Terima kasih Alex. Dan juga kita hari ini ada Michael. Betul. Di episode 1 dan 2 banyak yang komen katanya audionya kurang. Nah, kita datangin Michael langsung. Jadi impor loh ini. Audionya udah nggak mungkin kurang deh. Kita udah bayar terlalu mahal untuk audio ini. Pokoknya thank you Kel. Terima kasih semuanya.